subscribe, like, and share di Utama Channel. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para subscriber saya yang sudah menonton channel saya ini. Saya ucapkan selamat malam untuk Anda, atau juga mungkin yang mendengarkan ini di siang hari atau di pagi hari. Selamat siang dan selamat pagi. Oke, memasuki bulan suci Ramadan, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, kita semua nggak luput dari kesalahan. Semuanya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini tentunya menuai berkah yang berlipat ganda, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, sesuai dengan judul yang tadi saya coba kedepankan, yaitu kacer manakah yang pantas untuk dijemur kuat. Nah, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk di pada kolom komentar yang mengatakan tipikal kacer apa saja yang boleh untuk dijemur kuat. Nah, ini memang sedikit pertanyaannya, kalau kita tidak hati-hati kita bisa tergelincir, kita bisa salah dalam perawatan, mengkondisikan suatu kacer yang kita usahakan kacer ini adalah kacer lapangan atau kacer lomba. Adapun yang pertama, yaitu kacer-kacer yang bisa kita jemur kuat. Yang pertama memang karakter kacer ini memang tidak artinya kacer ini adalah memiliki emosi yang tidak begitu tinggi. Artinya kacer ini adalah kacer tipe dingin. Ya, bisa ditandai dengan ciri-ciri yang pernah saya bahas sebelumnya. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya, ada ciri-ciri kacer tipe dingin, atau artinya kacer yang berada di kawasan rendah, ya. Nah, kacer-kacer ini kita dalam mengkondisikan penjemuran, artinya kita berusaha agar emosinya itu bisa naik dan diangkat oleh penjemuran. Nah, di situ juga kalau kacer ini kita perhatikan, yang pertama adalah kondisi kesehatannya dulu, teman-teman. Kalau kacer ini dalam kondisi yang sehat, kita bisa tandai dengan kotorannya, dan kacer ini bisa kita jemur, kita bisa ukur tahapan penjemuran. Yang kedua, kacer ini kalau apabila ditarungkan dengan kacer lain, itu emosionalnya tuh lambat banget baru akan muncul. Kemunculan emosionalnya di sini diiringi oleh performance-nya yang mulai membaik, dan lagu-lagu dan tonjol-tonjolannya itu baru keluar, dan itu cukup lama. Jadi mulai kita gantungkan itu dia startnya itu kaceran. Jadi boleh kita bilang kalau burung ini sedikit kalibernya adalah birahi di awal kita gantungkan. Nah, setelah itu lama-lama dia panas, dia akan mengeluarkan isian, dan tentunya dengan tersulutnya emosi. Nah, burung-burung tipikal seperti ini bisa Anda jemur kuat agar waktu yang jeda tadi, kaceran tadi itu bisa dipersingkat. Artinya burung gampang on dahulu, begitu emosinya naik dan suhu tubuhnya mulai naik, dia gampang sekali untuk on, dan dia mulai menunjukkan emosinya, dan dia mulai menunjukkan kaliber dia, mulai dari performance-nya ataupun juga dengan lagu-lagu dan tonjolan-tonjolan yang dia bawakan dalam kondisi di tarung tersebut. Nah, tetapi ingat, apabila Anda memiliki tipikal kacer yang gampang emosional, nah ini tahap penjemuran bisa Anda lakukan, tetapi tidak bisa dijemur dalam kondisi lama. Karena kacer-kacer yang memiliki temperamen yang tinggi adalah kacer-kacer tipe panas. Dia sudah panas, terus kita jemur lagi. Nah, burung ini nanti berakibat akan ngejar, kemudian dia juga bisa cabul,
dia juga bisa salto, dan banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi yang di luar dugaan kita nantinya setelah merawat kacer ini. Dan ini harus diperhatikan teman-teman. Lihatlah sikonnya di mana matahari itu benar-benar masih dalam matahari yang memberikan sinaran itu yang mengandung ultraviolet agar bermanfaat, dan bukan hanya sekedar berjemur, dia juga mendapatkan protein atau gizi yang dia dapat dari sinar matahari tersebut. Dan kalau bisa penjemuran ini terus dikawal, karena tidak semua kacer yang gampang untuk bisa dijemur keras. Ada kacer-kacer yang baru saja dijemur kemudian dia sudah resah, dia sudah gelisah, dan kalau ini Anda paksakan terus-menerus, kacer ini akan down. Kacer ini akan kehilangan power, akan kehilangan stamina, dan akan sulit lagi untuk mengembalikannya, untuk menaikkan staminanya kembali. Nah, jadi yang harus kita perhatikan di sini adalah di saat penjemuran kita perhatikan dulu. Yang pertama adalah tipe kacernya, yang kedua kita gantungkan dalam tahap penjemuran itu apakah dia nyaman dengan penjemuran atau malah sebaliknya dia gelisah. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan. Dan kalau dia memang nyaman dalam penjemuran tersebut, artinya kacer ini memang membutuhkan energi matahari untuk membangkitkan atau dia mengkonsumsi sinar matahari agar bisa pencernaan dan kesehatan burung ini lebih baik dan dia akan lebih fight. Nah, ini akan sedikit berhubungan dengan masalah emosi dan birahi. Nah, kalau birahinya kita pangkas ya dengan penjemuran tentunya, agar emosinya gampang tersulut dan dia cepat untuk on, dan dia cepat untuk nampil. Nah, biasanya kacer-kacer yang tipe dingin itu, burung itu kalau sebelum digantangkan kita harus track dulu di bawah atau dibukain dulu kerodong, kemudian menunggu dia sudah panas, menunggu dia sudah kibas-kibas ekor, mengeluarkan isian. Nah, burung ini biasanya baru kita gantangkan. Nah, kadang-kadang begitu sebelum digantangkan burung ini kita kerodong lagi, nah burung ini kembali ke nol, dia dingin lagi. Nah, dia mulai kicauan lagi. Nah, ini yang kita hindari. Jadi artinya penjemuran itu ada kaitannya dengan mengkondisikan suhu tubuh burung agar gampang untuk mengeluarkan emosi. Nah, begitu teman-teman. Kalau burung-burung yang bertipikal nakal, artinya bertipikal kacer tipe panas, bisa Anda jemur, tetapi lihat kondisi dan jangan terlalu lama. Artinya di sini kita harus waspada dan selalu hati-hati, jangan sampai nanti kacer kita jemur, kemudian emosinya meningkat, ditambah lagi dengan penjemuran yang begitu kuat. Nah, nanti akan mengakibatkan burung ini bisa saja dia cabul, bisa saja dia ngejar-ngejar, dan emosinya tidak bisa kita kontrol lagi. Nah, ini akan lebih sulit untuk mengembalikan dia kembali untuk bisa stabil. Dan perlu teman-teman ketahui, sebaiknya penjemuran itu dilakukan pada pagi hari hingga jam 11. Dan memang ada kategori yang bisa kita jemur di atas jam 11 itu memang kacer-kacer dalam hal bermasalah dalam pengondisian, artinya sirkulasi yang ada di dalam tubuhnya. Biasanya kacer-kacer ini mengalami kotoran yang kurang bagus dan memang ada bermasalah di metabolismenya. Nah, itu bisa kita akan lebih memperkencang lagi penjemuran. Oke teman-teman, sekian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.